Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMA. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Oke, masuk ke definisi limit, di mana limit X mendekati A dengan fungsi fx sama dengan L. Artinya jika X mendekati A tetapi tidak sama dengan A, maka nilai fx mendekati L. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah menghitung limit fungsi trigonometri, di mana sebenarnya hampir sama dengan langkah-langkah menghitung limit fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Yang pertama yaitu menghitung nilai FA atau kita memasukkan nilai A ke fungsi yang ada. Nah, jika nilai FA tadi tidak sama dengan 0/0, maka limit fx di mana x mendekati A itu sama dengan nilai FA-nya. Tetapi jika FA sama dengan 0/0, maka nilai fx harus disederhanakan dengan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Baiklah, di sini saya akan memberikan gambaran umum tentang pengerjaan limit fungsi trigonometri. Baiklah, yang pertama ada limit x mendekati 0, di mana fungsinya yaitu cos x per x. Jadi kita masukkan nilai limit x mendekati 0 ke cos x per x menjadi cos 0/0. Maka diperoleh hasil 1/0 sama dengan tak hingga. Selanjutnya limit x mendekati 0 dengan fungsi x per cos 2x, jika disubstitusikan maka diperoleh 0 per cos 0, sehingga 0 dibagi 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada limit x mendekati 0 dengan fungsi sin 2x per x. Dengan cara yang sama kita substitusikan nilai 0 sehingga menghasilkan 0/0. Nah, untuk nilai limit yang menghasilkan 0/0, tak hingga per 0, 0 per tak hingga per tak hingga dikurang tak hingga, 0 dikali tak hingga, itu memerlukan proses kembali, diproses kembali. Ternyata materi limit fungsi trigonometri ini tidak sesimpel mensubstitusikan nilai limitnya saja. Jadi silahkan tonton video ini sampai habis agar dapat memahami materi ini dengan maksimal. Baiklah, berikut ini adalah rumus limit fungsi trigonometri jika kalian bertemu dengan limit x mendekati 0, ax per sin bx, sin ax per tan bx, tan ax per tan bx, dan seterusnya, maka hasilnya sama yaitu a per b. Baiklah, agar lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama, ya, ada limit x mendekati 0 dengan fungsi sin x ditambah cos x. Berarti langsung kita masukkan nilai sin x-nya itu x-nya 0. Jadi sin 0 ditambah cos 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Baiklah, contoh nomor 2 yaitu limit x mendekati pi per 4 dengan fungsi sin x plus cos x per tan x. Masih bisa kita selesaikan dengan cara substitusi, di mana nilai pi per 4 itu adalah 45 derajat. Sehingga diperoleh sin 45 derajat itu setengah akar 2, cosnya juga setengah akar 2, sedangkan tan pi per 4 yaitu 1. Maka setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 diperoleh akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2. Selanjutnya contoh nomor 3 yaitu limit x mendekati 0 dengan fungsi sin 6x per 2x. Ini agak berbeda dari contoh yang nomor 1 dengan nomor 2. Contoh nomor 3 ini tidak perlu disubstitusikan, melainkan menggunakan rumus cepat tadi, di mana limit x mendekati 0 dengan fungsi sin ax per bx berarti sama dengan a per b. Jadi kita ambil konstantanya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya limit x mendekati 0 cos x dikurang 1 per x kuadrat. Jika disubstitusikan nilai limitnya maka akan menghasilkan 0/0.
Berarti soal ini butuh diproses kembali menggunakan identitas trigonometri. Berdasarkan identitas trigonometri, cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Maka nilai cos x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x, karena nilai n akan menjadi setengah jika diubah menjadi identitas tersebut. Maka limit tersebut dapat diubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x dikurang 1 per x kuadrat. Sin kuadrat setengah x itu sama dengan sin setengah x dikali setengah x. Sama halnya dengan x kuadrat sama dengan x dikali x. Dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, maka dihasilkan nilai min 2 dikali setengah sama dengan min setengah. Selanjutnya masuk ke contoh soal sulit, yang sebenarnya tidak sulit sih, asalkan kita tahu identitas trigonometri, tapi memang jawabannya agak lebih panjang. Langsung saja ada limit x mendekati 0 dengan fungsi cos x dikurang cos 3x per 1 dikurang cos 2x. Jika disubstitusikan nilai x maka menghasilkan 0 per 0. Berarti soal ini butuh diproses kembali menggunakan identitas trigonometri. Masih ingatkah kalian dengan rumus selisih sinus kosinus dan rumus sudut ganda yang telah kalian pelajari di kelas 11? Di mana cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin alfa tambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Sedangkan cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, dengan rumus tersebut maka limit tadi dapat kita ubah menjadi limit x mendekati 0 min 2 sin 2x dikali sin min x per 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat x. Karena sin min x sama dengan min sin x, maka ada dua tanda minus yang berubah menjadi positif. Dan sin kuadrat x sama dengan sin x dikali sin x. Karena limit x mendekati 0 sin 2x per sin x adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2, sedangkan limit x mendekati 0 sin x per sin x itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ini adalah ringkasan-ringkasan materi rumus yang akan sering digunakan dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.